ori kita ini. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala NIM 2 Karangasem, Bapak Hasanuddin beserta keluarga. Tiga Karangasem Belum nih. Oh, belum. NIM 3 Karangasem, Pak Hasanuddin beserta keluarga. Yang kami hormati Pak Rahmat tadi. Bapak Ibu Dewan Guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan yang kami hormati hadirin yang hadir pada kesempatan kali ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah. Sehingga pada sore hari ini kita dapat bersilaturahim ke rumah Bapak Hasanuddin dengan penuh keberkahan, penuh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan apa yang kita makan, apa yang kita nikmati menjadi amaliyah jariah untuk Bapak Hasanuddin beserta keluarga. Amin. Karena ketika kita makan, tentunya itu akan menjadi darah daging kita. Kita berdoa, kita sholat, mudah-mudahan Pak Hasanuddin mendapatkan berkah dari apa yang kita, kebaikan yang kita lakukan. Kemudian yang kedua kali dan salam kita coba limpahkan kepada kita, yakni baginda Nabiullah Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Muhammad. Allahumma sholli wa barik alaihi. Mungkin tidak panjang lebar, mungkin Bapak Ibu sekalian, karena tadi kita sudah menyanyi bersama Kementerian Agama, kemudian kita sudah dengan sepenuh hati untuk persiapan dan sebagainya, mungkin tidak terlalu banyak yang kita sampaikan. Apa hubungannya dengan menyanyi? Silaturahim adalah suatu ikatan yang sangat luar biasa, sehingga Rasulullah mengatakan, menganjurkan untuk kita untuk selalu bersilaturahim kepada baik kerabat, keluarga, dan tetangga. Dan apa ancaman dari Allah Subhanahu wa taala? Orang yang memutuskan tali silaturahim itu tidak akan mencium bau surga. Baunya aja tidak boleh apalagi. Maka ketika kita bersilaturahim, yang pertama adalah dimurahkan rezeki kita. Di sini kita dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada makanan yang kita nikmati, kemudian ada minuman yang kita nikmati. Itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi kemudian yang selanjutnya adalah dipanjangkan umur. Amin. Ya, jadi ketika kita bertemu silaturahim, dipanjangkan umur kita. Jadi Pak Ajat tambah panjang umurnya Pak. Amin. Insyaallah. Dan teman-teman ini dipanjangkan umurnya. Amin ya Allah. Jadi cicilannya cepat terlunas. Amin ya Allah. Apa cicilan? Ada apa dengan cicilan dari tadi jadi terbahas? Jadi alhamdulillah Allah memanjangkan umur kita. Jadi itu suatu kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Jadi panjangan umur, kemudian dimurahkan rezeki, kemudian diberikan kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sekarang ini kita lihat contohnya, saya ingat itu kisahnya Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah itu sahabat Rasulullah. Pada perang Khandaq itu orang-orang Madinah tidak punya apa sekali. Bahkan mereka itu makan, satu makan itu untuk hari itu tidak ada. Jadi ketika Jabir bin Abdullah ini pergi izin sama ya Rasulullah, aku mau pulang ke rumahku. Untuk apa? Dan Rasulullah, saya mau pulang. Kemudian Jabir bin Abdullah mengatakan kepada Rasulullah, iya silakan pulang. Sampai di rumah Jabir mengatakan pada istri, wahai istriku, aku melihat Rasulullah begitu laparnya dan pasukan yang tidak ada makanan. Apa yang akan kita berikan kepada Rasulullah? Nah, kemudian istri Jabir mengatakan, ada satu ekor kambing kecil. Nah, ada kambing kecil dan ada habaza itu roti yang tepung gandum yang sedikit, to'ayin sangat sedikit. Jadi untuk 3 orang itu baru cukup. Kemudian apa kata Jabir, potonglah kambing itu, kemudian buatlah roti, nanti akan saya undang Rasulullah bersama 3 sahabat. Nah ini 3 sahabat, 3 sahabat. Nah setelah kemudian istrinya mengulit, dipotong sama Jabir, kemudian dibuatlah roti. Kemudian istrinya mengatakan kepada Jabir, wahai suamiku, panggil Rasulullah bersama 3 sahabat, jangan lebih. Karena apa? Tidak cukup, katanya istrinya Jabir. Kemudian Jabir pergi ke Rasulullah. Ngomong bisik-bisik sama Rasulullah, ya Rasulullah, saya mempunyai makanan sedikit. Maka datanglah bersama dengan 3 sahabat. Kemudian Rasulullah berdiri. Pada perang Khandaq itu semua 3 hari tidak makan, berhari itu tidak makan karena buat parit itu luar biasa. Kemudian Rasulullah mengumumkan 1000 orang itu pada kelaparan.
baru mengatakan, wahai sahabatku, kita diundang sama Jabir, sekarang kita ke rumahnya Jabir. Jabir itu dalam kondisi dia berlari pulang ke rumahnya. Itu dalam Sirah Nabawiyah saya baca itu. Dia berlari sampai dia tidak perlu, dia lari saking terkejutnya dengan dengan kambing sangat kecil ya, baru lahir bukan kambingnya itu, dengan roti gandum itu tepung gandum itu segenggam. Dia lari pulang. Mereka semua, ya istriku, kita dipermalukan. Bahasanya bukan dipermalukan, tapi seperti itulah bahasanya ketika itu. Kemudian istri Jabir, dia cerdas, karena orang-orang soleh itu cerdas. Apa karena si Jabir? Apa yang diperintahkan Rasulullah? Rasulullah memerintahkan, jangan sentuh sebelum aku datang, kata Rasulullah. Di masjid gede nih. Maka bersilaturahimlah 1000 orang ke rumahnya Jabir dengan makanan yang sedikit. Mungkin kemudian Rasulullah datang dengan Jabir, mana rotinya? Kemudian Rasulullah yang mengambil roti itu, mengadon. Kemudian Rasulullah yang mencidupkan kuahnya. Jadi dengan kuasa Allah 1000 orang itu makan dengan sangat kenyangnya. Masya Allah. Padahal dengan satu loyang itu ya, mungkin satu genggam itu berapa sih tepungnya itu? Kemudian dengan 1 ekor kambing yang sangat kecil, itu diberikan kepada 1000 orang dengan kenyang sekali. Itu 3 hari lagi belum tentu makan, makanya dia makan dengan sangat kenyang. 10 orang sampai 1000, sampai Jabir, dan kemudian dibagikan kepada orang-orang Madinah. Begitupun hari ini. Jadi ketika kita datang ke rumahnya Pak Zainuddin dengan kita dari rumah, mungkin dari istri, jangan berangkat Bu. Kalau nyakan, dia menyakan. Oke. Nah, di sini alhamdulillah langsung kita makan seperti ini. Ini nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi inilah bentuknya Jabir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti ini. Jadi ini akan diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu yang orang jarang tahu ya dari kita. Itu orang jarang tahu. Jadi sesungguhnya apa yang kita makan dari orang yang menunjukkan kepada itu luar biasa. Bahkan para sahabat dulu kalau ada tamu dia menyembelih kambing. Kalau ada tamu ke rumahnya dia menyembelih kambing. Dia berusaha memberikan yang terbaik. Bahkan salah satu sahabat Nabi dia tidak punya makanan, itu dia sampai mematikan lampu untuk ngasih makan ke tamunya. Padahal dia tidak makan. Dia berusaha bilang sendawa, alhamdulillah. Padahal dia belum makan. Itu saking bagaimana Islam itu mengajarkan kita untuk memuliakan tamu. Karena apa? Balasan Allah luar biasa. Karena ketika dimuliakan, maka Allah akan memuliakan. Tidak akan dikurangi sedikit pun rezekinya oleh Allah. Maka kapan ditambah? Nah, itu pun yang terjadi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita makan, kemudian apa yang nanti menjadi oleh-oleh kita pulang. Oleh-oleh pulang, langsung ngomong. Apa yang kita makan? Kita diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Pak Zainuddin, kemudian anak cucunya diberikan keberkahan dari apa-apa yang kita makan hari ini. Karena apa itu jerih payahnya Pak Zainuddin dan keluarga. Dia berusaha memberikan yang terbaik bagi kita. Dan ketika kita mengambil cangkir, ketika dia makan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu dah Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah. Makanya doa itu luar biasa. Sedikit kita makan, banyak berdoa. Masya Ya Allah. Pak ya, sedikit. Kadang kebalik. nanti sisanya bawa pulang. Sedikit berdoa, banyak makan. Sedikit. Jadi sangat luar biasa. Mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan karena silaturahim ini sangatlah bagus untuk kita. Jadi bagaimana kita selalu menguatkan silaturahim dalam satu urusan, baik itu di sekolah dan sebagainya, kita saling kuatkan. Karena dulu saya sudah pernah sering mengalami Pak dalam satu sekolah dan sebagainya dalam keluarga. Kalau sudah ada kata-kata itu sulit sekali karena masing-masing orang itu berbeda pendapat dan beda pandangan. Kita harus saling menguatkan karena Allah mengatakan kita satu bersatu. Untuk itu intinya malah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena orang-orang bertakwa pasti tahu mana yang betul dan mana yang salah. Ya, mana uang palsu dan mana uang yang asli itu tahu. Mana yang pahalanya besar dan mana pahalanya yang kecil itu insyaallah. Maka mudah-mudahan dengan pertemuan sore hari ini membawa kita menjadi penghuni surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Memberikan keberkahan bagi Pak Jabir dan sekeluarga dan memberikan keberkahan bagi kita dan keluarga kita. Aku qouli hadza fastaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisal muslimin wal muslimat wastaghfirullahaladzim. Mohon maaf bila ada salah dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.